Oke, selamat channel si anak tua bersama gue di Tuangsa dan Randy. di segmen What's New. Kopi dulu cuy. And let's go guys. Alright guys, so kembali lagi di hari Minggu What's New-nya ya. Mudah-mudahan benar-benar bisa diupload hari Minggu. Karena iya ini dibikinnya juga di hari Minggunya. Dan apa kabar kalian semua? Dan sebelum kita memulai semuanya, gue mau terima kasih dulu buat teman-teman yang walaupun anak tua lagi nggak aktif dalam masa live-nya ya, itu tetap ngirim dukungan lewat Saweria. Gue tongolin ya. Yang udah pada ngirim, inilah dia ya, ada Rian Talamati, ada Bung Albert. Waduh mantap, terima kasih. Dan buat kalian teman-teman semua yang tetap mau dukung anak tua, boleh juga kirim-kirim ke kita ya, yang namanya juga dukungan berapapun juga kita mah seneng ya Len ya gitu. Dan ada di bawah tuh di deskripsi link Sawerianya ya, dan nanti bakal kita taruh di depan atau di akhir dari videonya anak tua. Alright, sekali lagi terima kasih banyak. Nah anyway, ngomongin tentang game-game yang akan rilis di akhir tahun 2020 ini Len. Ada satu game yang ternyata akan rilis di tahun 2020 ini di akhir, tetapi nggak masuk The Game Awards. Gamenya CD Projekt yaitu adalah Cyberpunk 2077 yang akhirnya kemarin di Night City Wire 5 itu adalah event berkalanya mereka dari 1, 2, 3, 4 sampai yang kemarin terakhir yang kelima. Itu akhirnya mereka mengkonfirm bahwa tidak akan ada lagi delay untuk si Cyberpunk ini Len ya. Rencananya sih begitu ya. Dan inilah udah dipastikan bakal rilis di tanggal 10 gitu. Iya, yang pertama kita mau kasih tahu dulu bahwa Cyberpunk 2077 ini akhirnya akan dirilis dalam format 2 disc Len ya. 2 disc. Karena ya itu sebenarnya udah banyak yang ini juga ya, prediksi gitu. Dengan dunia yang ditawarkannya juga gitu kan, gede lah. Yes. Jadi tingkat eksplorasi yang luas, ya kayak contohnya apa ya, RDR 2 kali ya. RDR 2 terus juga kemarin yang mulai 2 disc juga ada Final Fantasy juga yang remake itu juga mulai 2 disc. Jadi ada beberapa game kedepannya yang menurut gue pribadi nih Len, kalau kita ngomongin masalah PlayStation, game-gamenya PlayStation 4 khususnya, itu pasti udah pada mulai 2 disc. Karena memang untuk nge-carry si size-nya juga kan sudah mulai pada gede-gede banget kan size-nya. Jadi ya mungkin memang dibutuhkan 2 disc untuk membawa itu. Dan selanjutnya kalau kita ngomongin Cyberpunk udah di-reveal juga dapat 2 disc, artinya sudah sangat mendekati perilisannya. Kita juga mau di sini sedikit ngebahas tentang ininya Len, tentang trailer terbarunya juga yang kemarin juga ditunjukin di event Night City Wire ya. Yang ada beberapa poin sebetulnya yang pengen gue bahas ya. Yang paling penting adalah kemarin di Night City Wire 5 itu dipertegas lagi, diperjelas lagi kaitan antara V dan si Johnny Silverhand ya. Dan juga ditunjukin banget di Night City Wire 5 itu bahwa memang si Keanu Reeves-nya sendiri terlibat, bahkan si gesturnya segala macam itu di capture gitu sama si CD Projekt gitu, walaupun dikerjakannya di LA ya bareng sama Om Boris ya. Dan Borisnya juga di situ kelihatannya ikut serta dalam si pengambilan act demi act-nya gitu ya. Bahkan katanya adegan itu sampai diulang beratus-ratus kali katanya ya, untuk mendapatkan adegan yang sempurna sebagai Johnny Silverhand. Dan di sini juga dijelasin kaitannya antara Johnny Silverhand sama si V ini. Ternyata Johnny Silverhand ini adalah sebuah memori yang tertinggal di chipnya si V ini Len ya. Yeah. Gitu. Jadi kayak phantom memories gitu ya. Jadi kayak ya dia kan juga tergabung di anggota Rebel juga kalau nggak salah kan. Betul. Si Johnny Silverhand. Jadi kayak ya jadi kayak apa ya, mentor juga kali ya nantinya gitu. Betul. Iya, mungkin buat kalian yang udah pernah main Shadow of Mordor atau Shadow of War tidak lagi terlalu asing dengan adanya 2 karakter yang bakal kalian selami bersamaan gitu. Karena kan di Shadow of Mordor juga kalian bakal jadi Talion dan Celebrimbor secara bersamaan gitu. Jadi ini pun gue rasa kurang lebih seperti itulah gitu jadinya gitu. Dimana kalian akan menjadi punya 2 tujuan nih, tujuannya si V dan tujuan
tujuan dari si Johnny Silverhand karena dua-duanya tuh emang punya purpose gitu untuk target mereka tuh masing-masing berbeda gitu. Tapi yang pasti di sini juga lebih ditegaskan lagi bahwa V ini adalah seorang mercenaries Len ya. Yang nantinya, jadi bisa dibilang ini tuh kalau The Witcher tuh bisa dibilang Monster Slayer gitu. Monster Slayer yang dibayar gitu ya. Kurang lebih konsep-konsepnya 11-12 lah mungkin ya. Iya, kalau secara grand design-nya gitu ya kurang lebih sama. Sebetulnya kita adalah someone for hire juga, tapi di sini kita sebagai mercenaries di mana memang bagaimana cara kita untuk approach setiap mission, setiap masalah itu diberikan keleluasaan yang cukup luar biasa bebasnya karena lu bisa lihat juga setiap part dari tubuh lu bisa jadi living weapon juga kan gitu di sini dijelasin, dan artinya lu bisa melakukan pendekatan yang beragam sekali. Mau bahkan kan sempat dibilang lu bisa bahkan gak ngebunuh sama sekali pun di game ini. Dengan semuanya bisa diselesaikan dengan percakapan. Jadi memang walaupun ini disuguhkan dengan first person gitu ya, tapi memang lu gak dituntut untuk selalu bisa punya aiming yang bagus dan segala macam, karena memang dari segi senjatanya pun banyak sekali senjata-senjata yang disediakan untuk mereka yang aimingnya nggak bagus gitu. Jadi itu juga udah pernah kita bahas bareng sama Bang Als waktu itu. Jadi dipertegas aja di sini. Lalu selanjutnya yang dipertegas lagi di sini adalah salah satunya mengenai lip sync atau motion capture di area mulutnya Len. Dimana katanya di sini bakal ada 10 bahasa dan masing-masing bahasanya ini akan punya gestur mulut yang sesuai dengan apa yang diucapkan. Luar biasa. Jadi luar biasa sih. Mungkin menjadi salah satu yang kenapa ini delay terus. Nah, itu bayangin aja sendiri lah ya. Jadi emang prosesnya mungkin cukup lama, cukup panjang untuk masalah itu, dan mereka tuh punya satu program, gue lupa namanya apa ya. Itu adalah program untuk mengcapture di area mouth aja gitu, di mulut doang gitu. Dan kalau ngomongnya Chinese ya nanti si artikulasinya Chinese, kalau misalnya ngomongnya Poland ya Poland gitu. Jadi bener-bener akurat lah bisa dibilang dari segitu. Kan kadang-kadang kita bete ya, kayak kemarin kita ngelihat di Ghost of Tsushima juga kan terjadi tuh Len. Di Ghost of Tsushima. Di Ghost of Tsushima tuh terjadi di mana waktu dia ngomong bahasa Jepang kalau nggak salah ya, dia ininya artikulasinya masih tetap bahasa Inggris gitu. Itu kan cukup lumayan mengecewakan. Mudah-mudahan sih ada update ya. Cuman kalau kita ngelihat Cyberpunk di sini dengan seniat itu di 10 bahasa semuanya artikulasinya itu dibikin plek-ketiplek, itu gokil banget. Dan juga di sini dijelasin bahwa bakal ada radio-radio yang bisa kita dengerin, dan di dalamnya ada musik-musik yang ternyata artis-artisnya juga lumayan seru-seru yang mengisinya juga beberapa ada yang emang spesialis ngisi lagu-lagu, kayak ada si Tina siapa gitu namanya, dia yang pakai cello itu, gue juga udah sempat lihat dia di Skyrim dan segala macam. Jadi emang orang-orangnya juga profesional di bidang tersebut. Jadi membuat gue semakin excited sih di satu sisi gitu. Walaupun emang tetap sih ada kecewanya nih, game diundur-undur mulu. Tapi ngelihat kemarin scoringnya, ngelihat musiknya juga itu semakin mendebarkan gitu. Dan terakhir yang kita bisa lihat di Night City Wire 5 ini adalah lu bisa juga dapetin beberapa baju atau atribut yang ada gambar dari si Wolf-nya The Witcher. Kalau lu punya game The Witcher kalau nggak salah, atau punya beberapa game dari CD Projekt, pokoknya artinya lu bakal dapat benefit sesuatu lah kalau lu punya game dari si CD Projekt kalau lu nanti beli si Cyberpunk 2077 gitu. Jadi kalau lu pribadi setelah nonton Night City Wire 5 apakah semakin excited atau biasa aja Len? Sebenarnya gue nggak perlu nonton Night City Wire juga tetap excited sih. Jadi maksudnya dengan adanya delay ya gue yakin pasti mereka ya pengen yang terbaik ya game itu secara optimal gitu. Betul. Apalagi kita ngomongin tetap ada di current gen gitu. Dimana kalau kita ngomongin di current gen, ya memang PR-nya pasti banyak gitu. Karena kita akan beranjak ke berita selanjutnya yang catatkan rekor terbaru gitu ya. Yaitu adalah Assassin's Creed Valhalla yang sampai detik ini jujur aja reviewnya masih ongoing sama gue, udah sangat-sangat sedikit lagi, tapi gue nggak mau buru-buru bikin reviewnya karena ini adalah salah satu game yang harusnya sangat gue tunggu-tunggu. Jadi gue pengen bikin reviewnya cukup singkat tetapi padat, jelas dan lengkap. Jadi gue mau nyantai lah bawain reviewnya. Banyak orang yang bilang, bang yang lain udah pada review Assassin's Creed lu masih belum aja, sabar ya, karena
ya saya tidak ingin terburu-buru aja sih dalam membuat reviewnya gitu. Dan gamenya juga emang panjang banget gitu. Dan balik lagi ke Valhalla Land, katanya mencatatkan rekor baru dalam sejarahnya Ubisoft nih katanya ya. Ya jadi ini tuh di launchingnya ya, bukan secara keseluruhan ya. Jadi launchingnya itu dia dibanding seri Assassin yang lain tuh dia nomor 1 lah bisa dibilang. Meskipun si Ubisoft ini dia nggak ngumumin berapanya gitu. Iya. Dia nggak ngumumin berapanya, tetapi yang pasti dalam penjualan di awal lah ya, di fase awal gitu ya. Ini adalah mungkin ini karena apa ya? Mungkin karena ketolong ini juga kali. Apa tuh? Bareng sama launching next gen kan? Iya. Jadi ibaratnya orang, wah, gue beli next gen, ntar mainin game apa dulu ya? Nanti kan pasti ada. Iya. Pertimbangan ke arah sana kan orang-orang kan. Betul. Karena ini menjadi salah satu pilihan untuk di awal kalau lu baru beli next gen. Salah satunya ya Assassin's Creed. Jadi kayak Miles Morales, terus Valhalla, Legion, ini mereka cukup beruntung. Dan ditambah lagi Cyberpunk-nya belum rilis-rilis. Iya, jadi semakin larilah kemana-mana tuh budget orang-orang, salah satunya ke Valhalla ini. Tapi menurut gue Valhalla adalah salah satu yang harus diapresiasi sih, Len. Maksudnya memang bener gamenya itu bagus gitu, bukan sekedar gitu. Apalagi ditambah emang gamenya bagus gitu kan. Betul, ditambah lagi memang gamenya juga bagus. Lalu selanjutnya ada berita apa lagi dari Lende? Berita selanjutnya nih, itu kemarin Capcom tuh sempat kebobolan gitu ya sama hacker gitu. Kebobolan. Hilang sebesar 1 TB katanya. Gede ya 1 TB. Bukan hilang, jadi kayak berhasil ngambil datanya sebesar 1 TB lah gitu. Oke, yang isinya adalah? Isinya itu adalah jadwal perilisannya RE Village. Alright, yang ini beritanya ya. Yang katanya itu bakal rilis di April 2021. Oke, April 2021. Ini berdasarkan dari data 1 TB yang didapat cuman kapan RE Village rilis. Sebenarnya gede bener ya. Sebenarnya ada lagi sih, nggak RE doang. Oh, ada lagi. Iya. Cuman salah satu yang menarik adalah RE Village. Jadi kalau ngomongin Resident Evil kayaknya tidak lengkap kalau kita nggak ngomongin Resident Evil bareng sama orang-orang yang paling ngerti sama Resident Evil, right? Jadi nanti anak tua bakal kolaborasi ngobrol podcast tentang Resident Evil bareng sama Resilore ID. Nah, kayaknya teman-teman sebagian udah pada tahu nih, ada Resident Evil Lore Indonesia, yang mana dalam ada Yuda sama Queen. Nah, dua-duanya bakal kita ajakin podcast. Dan kalau kalian mau nanya apa aja, nanti gue bakal buka open questionnya terkait dengan si Resident Evil gitu. Jadi untuk Resident Evil kita bahas lebih lanjutnya bareng sama mereka. Alright, berita selanjutnya ada apa lagi, Len? Berita selanjutnya nih ada dari Marvel Avengers nih ya, yang ngumumin update terbaru nih di tanggal 8 Desember. Oke. Jadi sebelumnya kan udah di announce lah bakal ada karakter baru nih, si Kate Bishop kan. Iya. Nah ini akhirnya mereka kemarin ngumumin tanggal 8 jadwal perilisan si karakter ini. Tapi memang Kate Bishop nih, berat sekali ya beban Kate Bishop di sini ya. Iya, makanya kalau misalnya Spider-Man gitu, agak mending ya. Iya. Gitu kan. Ini Kate Bishop, ya Allah, berat sekali bebanmu Kate Bishop ya, karena memang saya sendiri juga tidak yakin Kate Bishop bisa membawa kembali pemain-pemain itu gitu, kembali bermain di Avengers gitu, gimana ya. Tapi ya sudahlah, kita tunggu aja. Tapi ini paling tidak menjadi awalan lagi mungkin si Marvel Avengers ini bakal bangkit lagi, mungkin ya, kita nggak tahu juga. Gitu. Nah, kalau dari gue nih ada berita dari si The Last of Us Land. Nah, proyek TV series The Last of Us yang mendapuk Neil Druckmann dan Craig Mazin sebagai penulis dan produser yang sebelumnya juga terlibat dalam Game of Thrones dan Chernobyl. Itu seri-seri yang cakep juga ya. Meskipun belum membagikan info terkait siapa yang akan jadi tokoh-tokohnya Len ya. Ya, sama jumlah episodenya gitu. Betul, itu juga memang belum ada. Akan tetapi memang katanya sih gitu ya, kalau kita lihat di HBO PR nih, itu katanya sudah mulai ada pergerakan gitu buat si Last of Us series ini. Waduh, gamenya aja kontroversial ya, dibikin seri lagi nih. Tapi gue sih cukup penasaran sih, kira-kira akan dibawa kemana gitu kira-kira si The Last of Us series ini gitu. Iya, karena ini
harusnya sih udah dari beberapa tahun lalu ya kalau mau dibikin seri gitu. Cuman mungkin karena baru ngelihat wah Witcher sukses, wah akhirnya udah kita bikin deh gitu. Iya, kenapa tidak deh gitu. Alright, dan tiba-tiba nih Lan ya. Ini gue ngelihat, gue aja nggak tahu ya pas landing ngeposting berita yang satu ini tuh gue nggak tahu dia bakal nulis berita yang ini. Nih, lihat. Project 007. Jadi iya, ini IO Interactive Land ya. Dimana IO Interactive tuh biasanya fokusnya dia masih Gundul ya. Sama si Gundul tiba-tiba sekarang dia ngumumin IP terbarunya yang judulnya adalah Project 007. Dimana kalau ngomongin 007 dan Hitman kayaknya juga serupa tapi tak sama sih sebetulnya Len. Nah iya, awalnya kan juga dia sempat ngomongin tuh nanti malam kita bakal kenal game baru ya. Oh penasaran kan? Ternyata game ya maksudnya masih satu inilah, satu elemen gitu. Iya, bisa dibilang masih sejalan lah ya. Tapi memang menurut gue udah paling bener sih kalau memang dia paling ngerti di bidang itu ya dia kerjain itu aja gitu. Walaupun memang kita penasaran juga sih kira-kira kalau dia ngerjain yang lain bakal kayak gimana. Tapi kalau kayak gini sih harusnya ya harapan kita kan jadi wah harusnya bagus nih gitu. Harusnya nggak mencela-mencela. Bagus nih. Dong, iya apalagi udah terakhir ada game James Bond tuh kapan gitu, udah lama banget. Oh iya, cukup kangen ya kita sama game James Bond ya. Iya betul. Alright, so kita akan tutup aja. Ini ada beberapa berita cepet ya kayak Mang As udah mulai ngerilis si tampilan barunya lah nih katanya dari map terbarunya. Dimana kalian bisa nikmati akhirnya map baru dari Mang As gitu ya, yang ada di sini kita lihat tuh kayak gini ya tampilan mapnya. Ya memang bukan map yang gimana-gimana amat, Mang As emang grafiknya juga begitu ya. Tapi ya lumayanan lah ya kalian jadinya ada mainan baru. Lalu selanjutnya ada berita lagi juga yang katanya si PS5 ini masih merajai penjualan di Jepang ya kan. Iya. Orang-orang udah pada panas kan. Ini merajai apanya nih sih? Dibandingin Xbox gitu loh. Ya berita tuh harus lengkap kalau dibaca gitu. Jadi kan si PS5 itu penjualannya emang jauh lebih besar, lebih tinggi angkanya kalau dibandingin sama Xbox Series X khususnya di Jepang. Jadi masih bisa jadi raja. Ya iyalah keterlaluan kalau kalah sama Xbox di Jepang. Aduh, ya enggak. Dan terakhir kita udah ngomongin PlayStation, kita tutup dengan berita juga yang lumayan menyenangkan sebetulnya tapi juga mengkhawatirkan, yaitu adalah di mana God of War katanya ini masih ada kesempatan atau masih ada harapan untuk bisa hadir di PS4. Jadi kan sudah kita lihat kemarin ada yang namanya God of War Ragnarok ya Len nih. Ya, dimana Ragnarok ini adalah terusan dari God of War yang memang rasa-rasanya harusnya memang diterusin sih dari yang God of War 4 kemarin tuh emang nanggung gitu. Dan katanya ini bakal masih ada harapan bisa ada di PS4. Kalau gue sih yakin dia ada di PS4, tinggal masalah optimalisasinya aja. Tapi kalau kita melihat balik ke Mas Morales, menurut gue sih harusnya ini tidak ada masalah sih. Harusnya ya. Dengan waktu development yang tepat, tidak terburu-buru gitu ya. Menurut gue sih harusnya tidak ada masalah God of War ada di PS4 pun gitu. Harusnya masih tetap oke, tetap aman-aman aja. Gitu, alright, gitulah mungkin beritanya untuk kali ini. Dan nanti kita akan bikin podcast ya bareng sama Reseller ID seperti yang kita bilang tadi. Dan nanti dibuka lah sama kita pertanyaan-pertanyaannya. Kira-kira kalian mau nanyain apa aja terkait dengan Resident Evil ke teman-teman dari Resident Evil Indonesia Lore gitu. Resident Evil Lore Indonesia. Lore Indonesia. Nah itu. Alright, gitu aja dari gue di Tawaksadan. Untuk Watsu kita kali ini jangan lupa untuk subscribe kalau kalian suka review yang gue bikin. Jangan lupa juga buat like, komen. Yang paling penting adalah share karena berbagi itu indah teman-teman. Jangan lupa juga follow Instagram Anaktua di @anaktua_ dan merchandise-nya di @PLY original. Gitu aja dari gue dan Randy. Play original, Bang Amin original dan jangan lupa bersyukur. Bye bye.